Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufirani Kambose dari kelas 3C Manajemen dan NPM saya 020424111129. Halo semuanya, di sini aku mau membahas sedikit tentang penganggaran. Jadi, penganggaran itu sebenarnya cuma cara kita mengatur uang supaya semuanya jelas, uang masuk berapa, uang keluar berapa, dan gimana cara kita biar tidak jebol di tengah jalan. Kalau mau dibikin gampang, bayangin saja pas ngatur uang bulanan. Seperti segini untuk makan, segini untuk bensin, segini untuk jajan es krim. Nah, perusahaan dan pemerintah juga seperti itu. Cuman versinya jauh lebih besar dan lebih rapi. Intinya penganggaran itu rencana keuangan yang bisa dipakai biar kegiatan berjalan sesuai tujuan tanpa boros dan tanpa kaos. Nah, oke, kita masuk yang kedua, yaitu perbedaan penganggaran pada UMK, perusahaan, dan organisasi pemerintah. Nah, jadi walaupun semuanya bikin anggaran, mereka itu beda, teman-teman. Seperti cara mikirnya sama-sama uang, tapi vibes-nya beda. Nah, jadi kita breakdown biar gampang, yaitu yang pertama tujuan anggaran. Nah, jadi kalau untuk UMK itu fokusnya simple, teman-teman. Nah, jadi usaha itu harus tetap hidup, pokoknya modal aman, stok aman, dan kalau bisa dapat untung. Untuk perusahaan, nah kalau perusahaan itu tujuannya lebih kayak ambisius, mau untung lebih besar, mau berkembang, mau ekspansi, jadi anggarannya lebih serius. Kalau untuk pemerintah, pemerintah ini beda dari UMK dan perusahaan. Nah, tujuannya bukan cari untung, tapi ngasih layanan ke masyarakat seperti bangun jalan, sekolah, layanan, dan kesehatan untuk sosial dan sebagainya. Dan karakteristik anggaran. Nah, jadi kalau untuk karakteristik anggaran ini seperti UMK, biasanya lebih fleksibel dan gampang berubah. Seperti untuk hari ini rame, beli stoknya banyak. Kalau sepi, ya mungkin diirit dulu. Untuk perusahaan itu lebih formal. Nah, jadi perusahaan itu tuh penuh data, penuh perhitungan, biasanya dibahas di rapat dan dicek berkali-kali. Kalau untuk pemerintah, super formal, ada aturan hukum, ada dokumen panjang, dan harus transparan karena pakai uang rakyat. Dan untuk proses penyusunan, nah jadi kalau untuk proses penyusunan ini untuk UMK cepat dan praktis. Pemilik usaha langsung mikir bulan depan butuh apa, belanja berapa. Kalau untuk perusahaan lewat tahap lumayan panjang, untuk seperti divisi bikin usulan dan dianalisis, direvisi, baru disetujui. Dan untuk pemerintah itu yang paling lama, ada yang musyawarah, ada pembahasan di DPR atau DPRD, dan pengesahan APBN dan APBD. Untuk prosesnya bisa setahun. Terus ke orientasi hasil. Nah, jadi orientasi hasil ini ke UMK dan perusahaan, dua-duanya orientasi profit. Nah, jadi bedanya cuma skala dan formalitas. Dan kalau untuk pemerintah, orientasinya layanan publik. Yang penting masyarakat dapat manfaat uangnya balik sebagai keuntungan. Dan untuk akuntabel dan pelaporan, dan untuk UMK dan untuk akuntabilitas dan pelaporan. Nah, jadi kalau untuk UMK itu pelaporannya sederhana. Nah, jadi kadang cuman buku kas atau catatan di HP. Kalau untuk perusahaan ada laporan keuangan yang resmi, yang lengkap dan harus sesuai standar. Dan kalau untuk pemerintah harus transparan, bisa diakses publik dan diaudit oleh BPK, harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, meskipun UMK, perusahaan, dan pemerintah sama-sama bikin anggaran, tapi tujuannya beda, prosesnya beda, dan tingkat formalitasnya juga beda. Untuk UMK itu simple dan fleksibel, untuk perusahaan itu detail dan
profit oriented, sedangkan untuk pemerintah fokus ke pelayanan masyarakat. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan versi singkat dari saya. Semoga gampang dipahami dan membantu kalian dalam memahami tugas video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.